Wis kowe. Iya kan enak kan? Wah, cepet Itu sudah aku puas ya. duga sih. Kenapa sih? Aja cepet puas gue. Iya, cepet puas gue sih, cepet puas. Sopan gue mainnya sih lah. Iya. Oke, teman-teman. Selamat datang di acara Don Bawon. Lama ini kayaknya kita nggak berjumpa ya Mas Gojang ya. Ini diciliki lagu nih, yes, mantap lah. Kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Muda Mudi Kebumen. Hore, wih lah. Kita maunya disapa, Mas. Hah? Kita maunya disapa dulu. Oke, iya. Di bawah ada Mas Habib Mustawan atau Mas Iboy. Say halo Mas Iboy. Halo Mas. Apa kabar, Mas? Siap. Lupa kepalanya gede banget. Terus di atas ada Mas Mame. Halo Mas Mame. Halo. Disapa dulu teman-temannya. Ayo. Cet. Aduh. Ini kan. Iya. Wis kok beres lah ya. Iya, bisa diedit, Pak. Siap. Teman-teman dari Muda Mudi Kebumen. Nah, sekarang supaya teman-teman lebih kenal dengan Muda Mudi Kebumen lebih intim, lebih dalam, mentok. Waduh. Mentok belok kiri. Ah. Nah, untuk Mas Iboy dulu nih. Mas Mame nanti pertanyaannya menyusul. Oke. Muda Mudi Kebumen itu sebenarnya apa sih Mas Iboy? Muda-mudi Kebumen. Arisan keluarga, Bukannya. arisan RT. Itu kayak semacam ya kita punya suatu jaringan teman-teman yang notabene ya anak-anak Kebumen, anak-anak kreatif muda Kebumen yang punya satu visi dan misi yang sama, yang pengen paling utama adalah memajukan sisi kreatif Kebumen gitu Sisi aja. kreatif. Yes. Satu visi, satu misi. Yes. Visi misi ini jane apa sih? Mama yang ngerti nyong. Boy, masih boy dong. Iya kan Masih kasihan. boy. Apa masih boy? Visi Jangan misinya, terus visi ya. misinya, Ngetek visi aja. misinya kepriwe. Terus awal asal ujuk-ujuk dadian kepriwe. Aduh, weteng kepriwe. Ya, jadi ini Asal terbentuknya nih. Apa dari batu, apa gimana? gini, jadi karena waktu itu ada pandemi ya Mas ya. Jadi Sekarang emang udah enggak? kayaknya udah nggak kerasa loh kayak gitu. Rumah-rumahnya sekarang udah nggak. Corona kayaknya udah nggak ada sih. Cuman data aja yang main sekarang kan. Jadi Oke. waktu itu emang skip semua kekerjaan, kegiatan apapun ya yang berkaitan dengan kerjaan teman-teman yang di dalamnya ya. Jadi waktu itu sempat bingung juga kan mau ngapain nih gitu kan. Akhirnya tercetus nih teman-teman waktu itu wis kepriwe ge nek padane gitu kan, bikin sesuatu movement yang mana dari keterampilan atau kreativitas di masing-masing teman-teman itu bisa jalan terus. Jadi walaupun kita di stop untuk pekerjaan kita, di stop untuk nyari duit lah misalnya, tapi kreatif kita harus tetap jalan Mas gitu. Jadi kita gimana caranya teman-teman bisa terus jalan walaupun ya nggak ada pemasukan sih Mas ya, tapi ya is oke sih, yang penting kita tetap produktif, tetap bisa nyalurin bakat-bakat kreatif kita masing-masing gitu kan. Misinya ya itu, intinya awalnya ayolah kita anak muda nih, kita punya kreativitas masing-masing, ayolah kita manfaatin dan kita jalanin bareng gitu sih. Terutama ya ini Kebumen ya, kita anak-anak muda Kebumen pengen apa ya, Kebumen kan second city ya Mas ya, kalau bisa dibilang ya. Second city bisa dibilang seperti itu. Oke. Tapi Second City kota bekas itu maksudnya gimana? ya itu second gue. Oh iya. Aduh, temen ya itu sing gue, Mbak. Oke.
Jadi intinya mungkin bisa Bukan dibilang kota utama lah ya. bukan. Jadi Bukan juga. bukan. Jadi intinya kita bisa menunjukkan nih. Apa sih? Masih boy? Ya ini saya kan kayak ibaratnya ya sing keloro lah. Bisa dibilang misalkan harap Si keloro. Lagunya Astrid ya. Jadi blackout ayo ya. saya akan Batavia sini. ya. Iya. Lanjut. Kesuan banget sih. Ya itu maksudnya orang mungkin bisa orang-orang mungkin di luar sana memandang Kota Kebumen itu masih yang Sebelah mata. iya sebelah mata rumah kaca ya kan. Kebumen. Ya kan Kebumen anak apa sih Kayak gitu gitu kan. Mas ya. Apaan tuh ya? Apaan tuh bedanya aja Iya. tapi ngelihat potensi-potensi teman-teman di sini yang punya kreativitas yang sebenarnya luar biasa. Dan malah banyak yang punya peran penting di luar kota gitu sebenarnya. Oh ya toh. Dan itu banyak lah, jangan disebutkan lah. Intinya setelah adanya pandemi ini teman-temannya luar kota mungkin pada balik dan kegiatan mereka off, yuk lah jangan diem-diem aja, lakuin yang seperti kamu jalanin dengan ya awalnya atas dasar kepedulian sih. Waktu itu banyak banget yang terdampak, banyak banget yang mengalami ya bangkrutan ya terutama gitu. Tapi kita masih punya spirit nih, masih spirit buat tetap terus lanjut berkarya, lanjut beraktivitas seperti itu. Menolak untuk diam aja ya. Betul. Oke. Siki mame kan, kayak gue. Kadang diam juga penting ya Mas ya. Iya gitu kan. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang nonton acara Muda Mudi Kebumen, itu juga ada channel YouTube-nya ya Muda Mudi Kebumen. Iya. Oke. Itu jarang nih melihat Mas Iboy sama Mas Mame karena ini teman-teman di belakang layar. Di belakang layar orang keton. Nah, nih buat Mas Mame. Acara-acara yang sudah pernah dibuat oleh Muda Mudi Kebumen itu kolaborasinya sama siapa aja, Mas? Kolaborasi ya Mas ya. Nek sedurunge gawe muda-mudi malah wis tau Mas, biyen Mas. Apa? Kan sebenarnya berawal dari charity ya. Ya kan? Kamera. Aku lebih dari jenengan daripada ya kan? Gugup. lanjut. Nah, tekan di Mas. Charity. Charity. Kok bosan ya acaranya biar charity iki dan ora isa ke gawe sing misal biyen ki nang lapangan kan. Dia nang lapangan beberapa kali. Musik bal-balan ya. Iya betul. Oh, iya. Kedua ini Mas ke, aku serius ke. Serius gitu. Lanjut. Ya ora isa kepriwe ya. Pertama sebenarnya obrolan karo Mas Iboy. Malah Mas Iboy sedurunge ora melu ke, urung melu. Gara-gara ki apa sih alat ki sih? Akhirnya oh ya yuk gawe yuk. Gawe karo Mas Fajar. Mas Fajar. Yang biar nang channel jenengan apa ya Mas Fajar ya? Iya. CEO apa kayak? CEO. Top banget kayak. Wah, multi talenta. Iya. Multimedia. Oh multimedia. Iya. Apa ya? Kreatif multimedia. Oh iya benar. Iya, Pak? Iya bener. Oh, keren. Mau salah sebut. Gue karo Mas Ado, Mas Gue kan ngomong keren karangannya lah. Siap. Nek nyong kan ora isa ngapa-ngapa, blas. Pada baik, cuman nggak kelihatan. Iya, kan Terpendam gitu. kulit. Ya Mas Kana. Bisa. Siapa ya? Ayo. Kancaku. Ayo. Lanjut. Akhirnya terus gawe acara charity ya, tapi sing virtual. Dan bener-bener urung bisa kabeh Mas. Virtualnya lewat IG pertama lewat IG ya. Instagram. Dadakan kabeh ki dhewek ki. MC ini dadakan semua ya? Dadakan. MC-ne Mas kenal orang jenengan Mas Bawan. Ora. Mas Wisnu. Kenalin aja Oh, nanti. iya, Mas Wisnu. Keren itu MC-nya tuh bagus tuh. Iya. Serius. Mbak Eti sih sebenarnya sing Oh iya siap. Kalau nggak bisa. Jadi jajaran kayak jajaran para om di MC ini. Iya, persis. Awal-awal gue Mas dan akhirnya kan berjalan terus ya wis lah kayaknya wis Itu lagi di puncak-puncaknya isu pandemi waktu itu. iya puncak kan pasti tinggi ya Mas ya. Oh iya. Siap. Iya. Pucuk. Kalau Iya. lembah itu bawah. Kayak Betul. lembah-lembahnya pandemi gitu. Oh iya. Nggak enak ya. Asik kan. Ya, janin gugup karo guyu-guyu. Iya. Terus
sempat pinggir ya masih boleh enggak ya? Masih Eh, belum episode sih. Satu sesi. bukan Satu sesi lebih. Mas sampai yang kita masih menggunakan pirantinya HP ala kadarnya itu Oh iya, sing kadang-kadang pedot. 2 dan 3 itu masih benar-benar proses belajar sih, benar-benar sih kepresi ya, main lancar gitu kan, dan kita pengen visual sih apik kepresi gitu sih, nyari-nyari gitu. Yuk, siapa pe sing iso diundang? Sing pertama sih siapa ya? Masih baik. Mas Eri Pertama pertama Tijo susah tidur sama Mas Tony. Oh, Tony, iya, Tony. Oh, iya. Tony. Mas Tony pertama. Mas Tony itu salah satu pengusaha di dekat rumahnya Mas Fajar ya. Betul. Di tengah pandemik pada mereda karena madu. Permintaan madunya naik. Waktu itu kan kayak cukup menarik juga itu dialognya. Mas Tony, terus habis itu Mas Tijo dari Susah Tidur. Ya. Terus baru gue siapa mana? Eri apa ya? Eri ya, Eri. Mesti Eri. Mas Pak Eri. Eri, Pak. Pak Eri. Pak, Iya, Pak, Pak. maaf, Sekarang maaf, Pak, Pak Pak. Eri. Ah. Saya lo dulu sama Pak Eri dong. Pak Burung nonton Pak Eri. Pak Eri nangkere ya? Pak Eri nanti. Iya, Pak Eri lah. sekarang. Bro. Pak Eri itu salah satu lurah yang Kepala paling muda desa. nggak sih kepala Ya. desa di Iya, di iya. Kebumen ya? Itu satu angkatan sama Mas Fajar. Seumuran pasti ya? Itu menurut apa, jadi intinya kan pemuda-mudi Kebumen itu mengundang narasumber yang inspiratif. Gitu bukannya? Iya. Ya bisa jadi. Gue pernah. Iya, betul, betul. Dan terutama itu yang inspirasi dan yang sisi apa dia punya kreatif dan terkena pandemi juga, dan kita kan pengen ngulik nih kayak orang-orang yang mungkin sama profesi sama kita yang punya usaha dan lain-lain, yang misi kita kan kayak gitu kan awalnya kita nganggur gitu kan, terus gimana nih kita cari-cari info, kita belajar sama mereka yang punya usaha besar seperti itu, gimana sih tetap jalan gitu, terus apa kiat-kiatnya seperti itu sih Mas. Survival modenya gimana Betul. gitu. Terus habis Mas Eri siapa lagi kita pernah undang? Mas Reza apa ya? Mas Reza bareng Mas Eri. Oh, Mas Reza bareng Mas Eri. Dokter Reza ya? Dokter Reza. Ah. Dokter Reza itu yang salah satunya di Kebumen itu punya yayasan untuk teman-teman yang disabilitas. Itu juga menginspirasi juga. Terus habis Dokter Reza siapa lagi? Kebun mengopi. Oh, Kebumen Mengopi, iya. benar. Mas Tuko. Mas Tuko. Mas Tuko sama Mas Hafti ya? Yafi. Yafi. Sama Mas Yafi. Terus habis dari situ kita sempat pindah tempat ke ini ya, syutingnya ke rumah kopi. Rumah kopi. Rumah Iya. kopi Gombong. Betul. Oh, sorry, Mas Rizal. Oh iya, Rizal Gejos. Rizal Gejos sama Mbak Disa, Mbak Faradisa. Terus kemudian kita move ke Gombong ke kedai kopi, rumah kopi. Yes. Iya. Waktu itu Cingire. sama Cingire dan Rivaldi. DTK dan Rivaldi. Jadi secara umum lewat Muda-Mudi Kebumen juga kita menghadirkan teman-teman yang memang berkarya, punya karya dengan harapan yang nonton itu termotivasi. Berarti ya Mas Mame ya, Masih boy. Mas Boy, Yes. Mas Mame. Nah, di antara bintang tamu yang pernah datang nih, Yes. yang paling berkesan itu siapa? Satu-satu ya, nggak boleh sama jawabannya. Aku sih Iya, kalau orang kosit, Mame di situ ya. Ini ngaku ya. Jadi Berapa Mame? Aku khawatirnya Mame tuh gak melu-melu gitu. ya bener kayak gitu, biasanya kayak gitu. Seneng melu-melu. Iya, Aku seneng melu-melu. bintang tamu yang paling berkesan. Bintang Terus tamu. kesannya apa ya? Paling berkesan yang pertama Mas. Mas Tony, Mas Tony dan Mas Tijo. Mas Tony dan Mas Tijo. Apa kesannya? Kesannya ya karena pertama Mas. Iya kan? Jawabannya. Bisa jadi, Ya. bisa jadi. Pertama kan biasanya enak. Selalu enak. Iya. Iya. Cuma itu doang. Iya. Duh. Enak kan? Oke. Masih Boy. nah aku setiap bintang tamu selalu berkesan Mas. Iya, berarti kan yang paling ada kan? Kalau yang paling itu gimana ya, susah ya ngungkapinya karena Yang setiap paling tidak punya kesan, oh iya ya, kok kayak gue ya. Oh, jebule kayak gie. gini, kalau melihat
kondisi waktu itu yang paling berkesan ya pas sesinya Mas Eri dan Dr. Reza, karena pas banget tuh dari Pak Eri sebagai Pak Lurah, bagaimana dia sebagai Satgas Covid ya di Desa Grenggeng. Karena waktu itu kan kita lagi gencar pandemi kan gitu kan. Terus yang satu lagi dari nakesnya dari Dr. Reza itu. Jadi emang apa namanya, dari kita pun yang belakang layar jadi ikut belajar gitu loh Mas. Jadi ternyata Covid gini nih, nanganannya di desa kayak gini nih gitu sih Mas. Oke. Tapi semua berkesan sih intinya. Tapi yang menarik kan tadi kan ketika acara ini awal dimulai itu semuanya dalam tanda kutip kan belajar ya. Betul. Belajar. Nah, kaitannya dengan produksi itu biasanya kendala-kendala yang muncul di awal itu apa? Terus kemudian pemilihan platform live-nya kan awal-awal Instagram. Yes. Kok nggak YouTube langsung? Itu kenapa? Siapa sih? Kowe. Oh, aku. Nek aku gini. Kalau secara colek ya nyumbang lagi kayak gitu. Nah, iya loh. Colek ya Mela? Iya. Enak ya? Ya untuk teknis sih lebih kayak ya kita tetap ya yang dibilang tadi kita belajar dari awal. Yang paling ribet ya device lah, kayak kita pakai HP masih ada kurang gini terus koneksi terutama sih Mas. Karena kita keterkaitan sama internet ya yang kita live streaming kayak seperti itu masalah itu paling. Terus yang kedua untuk apa namanya, kenapa kita pakai Instagram ya, karena mungkin saat ini mungkin ya kayak akses untuk semua orang, teman-teman di ya semua yang pegang HP, akses Instagram masih sangat bisa dijangkau karena mungkin ya dia ada yang stalking doang, terus tiba-tiba ada live kan gampang banget aksesnya ke situ gitu Mas. Jadi lebih kayak kita promosi kegiatan kita sangat gampang, mungkin ya kita bilang dari Instagram ya awalnya di situ. Cuman karena akhirnya kita berpikir keterbatasan apa ya, Instagram kan memang ada keterbatasan jam durasi ya. Akhirnya emang kita belajar terus masuk ke YouTube itu loh yang mungkin banyak bisa kita kasih konten-konten apa kita masukin, kita kasih lower atau tulisan-tulisan apa itu masih sangat bisa untuk di custom kayak gitu loh. Karena Instagram masih sangat terbatas sih Mas waktu itu. Cuman untuk promosi emang ini niatan emang Instagram awal-awal gitu. Saya jadi dulu sempat pernah inget waktu kita live yang kedua kalau nggak salah, itu dilalah fotonya itu tak upload di Instagram. Itu ada yang komentar tolong dibilangin teman-temannya jangan terlalu dekat. Oke. Protokol kesehatan. Nah itu tuh gimana Mas? Oke, karena waktu itu masih sangat ini ya Mas, waktu isu-isunya kan masih kenceng-kenceng ya, lagi puncak-puncaknya ya. Kalau itu sebenarnya sih gini Mas, intinya sih teman-teman di sini di belakang layar semua dari tampilan live itu benar-benar udah jalanin protokol sih. Sip. Jadi kayak kita udah cuci tangan dan lain, kita benar-benar udah terutama kondisi badan teman-teman itu udah fit semua ya sebenarnya sih gitu. Jadi kayak kita pun sudah menjaga itu sebenarnya Mas. Jadi kayak ya kita mohon maaf lah kalau emang waktu itu masih benar-benar kelihatan banget apa ya terlalu mungkin ketika foto itu deket-deket biar kena frame semua, tapi begitu foto sosial langsung jauh. Iyalah, karena ini kebutuhan dokumentasi kan sebetulnya angin langsung kepret itu. Iya. Itu kan kita mudah-mudi Kebumen karena kebetulan saya juga ikut ngubrung lah ya numpang ya. Itu misalkan ini kan banyak nih komunitas yang pernah kolaborasi dengan muda-mudi kayak seperti Kebumen Mengopi, terus kemudian ada DDK juga. Oke lah, misalnya Kebumen Mengopi itu komunitasnya musik nih. Salah. Komunitasnya kopi. Jadi aku ya kaget. Aku kaget karena malah. Nah, jadi waktu itu ngobrol-ngobrol dengan Kebumen Mengopi itu juga membina petani kopi, membina petani kopi, terus kemudian membantu memasarkan dan mencoba mengenalkan kopi Kebumen. Waktu itu kalau nggak salah Mas Tuko ya, sama Mas Yafi. Terus kemudian dari komedi situasi itu ada DDK. Itu followernya aja ketika pandemi itu aja hampir naik 2 kali lipat, hampir 1 juta sekarang.
Sekarang 1 juta. Sekarang udah 1 juta. Dengan Mas siapa? Mas Komsul Konsul dan dan Mas Komsul dan Pak. Nah, Nah, Mas apa ya aku kenalan? Pak Kiclik ya. Yang Pak Kiclik. itu nama asli kan ya, nama peran dia kan, bener kan? Pak Kiclik itu kan ya. Oh. Nama Kiclik perannya. Saputra kan. Pak Kiclik. Iya. Ngomong itu jadi ingat MC muda-mudi nih belum kita sapa nih. Nah, Mbak Disa sama Mbak Heti. Hai. Mas Anjar. Mas Anjar ya benar. Iya kan. Mas Anjar. Oh, tadi kalian ngomong apa ya? Nah, Kiclik, Pak Kiclik. Pak Kiclik. Pak Kiclik itu kan ada di seni peran. Terus Mas Tijo. Mas Tijo itu kan musisi. Yes. Kemudian pernah ada Sutowo Mowarso juga. Nah, kan jadi istilahnya apa ya? Muda-mudi Kebumen ini dibilang suatu organisasi banget kayaknya juga enggak ya. Komunitas juga mungkin kita juga kolaborasi dengan banyak pihak, Mas. Kadang-kadang kok mikir gini, apa enggak kita bareng-bareng coba nyengkuyung bareng satu Kebumen, mungkin dalam satu wadah ya situ yang mewadahi seniman-seniman Kebumen, komunitas-komunitas Kebumen yang kemudian satu sama lain itu bisa saling kolaborasi. Ya, mungkin miniaturnya ada di muda-mudi ini ya. Ketika kita coba kolaborasi dengan komedi situasi, cuman mungkin kita dilala ya belum bikin komedinya aja ya. Terus kemudian di salah satu charity kita juga jual kopi juga. Dan waktu itu juga charity-nya kan tidak mulu-mulu harus bantuan berupa uang kan. Bahkan ada yang bantuannya itu berupa sawi, Iya. sayur mayur. Yes. Dan itu luar biasa sekali. Mantap banget lah. Nah, apakah ceritanya kan muda-mudi Kebumen ini bisa dibilang jadi miniatur untuk apa ya? Ternyata kita juga bisa kolaborasi nih dengan banyak seniman. Apakah nggak kemudian ada tidak sih wadah yang benar-benar menaungi, menyengkuyungi semua seniman sekebumen sejauh Mas Mame tahu? Mame aja deh misalnya dulu. Mas Ibu yang tahu. Ish. Itu kira-kira tuh gimana? Jadi kan kita bisa mungkin ya ketika ada teman-teman yang dari IO, di sisi lain ada teman-teman yang memang menekuni dunia kesenian. Terus kemudian bagaimana cara ini kemudian divirtualkan atau dibuat konten YouTube misalnya, atau bagaimana cara mengelola YouTube channel sampai ke monetize gitu. Itu kan kayaknya tuh asik gitu loh kalau kita saling nyengkuyung satu sama lain. Gimana Mas menurut Mas Ibo? Itu mungkin gak sih Mas kita lakuin di Kebumen Mas? Sejauh yang aku lihat sih ya, jadi bisa aja, bukan mungkin ya, kemungkinan pasti ada ya, kemungkinan pasti ada. Cuman jujur aku ngeliat di sini tuh ada masing-masing, mungkin kita nggak bilang komunitas, kita nggak bilang organisasi, kita bilang ada masing-masing perkumpulan orang yang masih punya idealis masing-masing Mas, ada kepentingan sendiri-sendiri gitu. Jadi bisa aja kalau kita benar-benar apa ya, kula nuwun, tapi sebentar. Untuk teman-teman yang kira-kira setuju atau kira-kira pengen kayak gitu, komen di bawah ya. komen di bawah. Komen di bawah. Kita diskusi lah. Kita buka apa? Buka diskusi. Buka diskusi kalau oke, siapa tahu visi misinya sama, itu bisa kita follow upin bareng-bareng lah. Lanjut. Oke, jadi kemungkinan itu sangat bisa ketika benar-benar apa ya, misi dan visi kita benar-benar satu, sama gitu. Jadi kadang-kadang di sini yang aku lihat masih ada visi misi sendiri, ada kepentingan kelompok sendiri gitu. Jadi yang jadi kendala itu ya. Yes, jadi yang jadi pertanyaan adalah apakah dari kita misalkan nih platform muda-mudi itu kalau misalkan mau jadi wadah dari wadah, kita siap. Cuman apakah pertanyaannya adalah apakah kita yang harus tetap ngikuti idealisme kita masing-masing dulu atau seperti apa nih? Karena jujur kalau di sini bukan punya aku, bukan punya Mame, bukan punya kita di sini bareng-bareng. Iya, jadi ini punya semua teman-teman muda-mudi Kebumen sih. Ayo, jadi sebenarnya muda-mudi Kebumen itu bukan Mame, muda-mudi Kebumen itu bukan Iboy, muda-mudi itu bukan Fajar, tapi muda-mudi itu semua gitu ya. Yes. Jadi ya
semua komunitas di Kebumen atau semua pertemuan Kebumen bisa kok nganggap muda-mudi Kebumen juga gitu loh sebenarnya Mas. Cuman kalau untuk mempersatukan yang tadi Mas Bawang bilang, ya itu kita masih yang belum tahu visi mereka masing-masing seperti apa Mas, kelompok-kelompok itu. Jadi masih aku lihat apa ya, kadang ada yang ngerasa wah kayak nggak dewek kayak dan tersaingi, mungkin ada Wah, kayak tiru-tiru kayak tiru-tiru kayak mungkin ada, tapi pada dasarnya kita enggak loh. Jadi kita benar-benar ngajak loh mereka ayo kita collab, ayo kita bareng-bareng bikin sesuatu. Kamu punya apa, ayo kita sama-sama kembangin yang punyaanmu gitu kan, kita blow up bareng bersama-sama gitu sebagai insan muda Kebumen ya, insan muda Kebumen. Insan. Iya. Jadi intinya nggak jangan dianggap bahwa ini punya muda-mudi punya persorangan, punya enggak sih. Cuman emang sih kalau namanya akun seperti ini ya, platform seperti ini tetap ada yang harus memanajemenin, maksudnya kayak ngurus agar tidak digunakan salah gitu kan, salah gunakan. Intinya sih tujuan kita ya tetap itu. Penyalahgunaan komunitas itu misalnya seperti apa Mas? Misalnya Kasih nyong ya. Jawabannya keren. Sini deh. Jawabannya keren. Kasih nyong ya men ya komen. Ayo Kenapa sih? misalnya apa tadi? Penyalahgunaan komunitas. Penyalahgunaan komunitas itu biasanya tuh ranahnya Mungkin gimana sih? nek aku pribadi Mas, tanpa ngomong muda-mudi ya, aku pribadi kayak nek wis kelebon partai lah. Datanya politik. Gue sih. Praktis. Karena biasanya mlebu ngono kan. Mereka si kapitalis negara. Walaupun kadang-kadang berdalih itu kan untuk penggalangan dana untuk komunitas kita. Tetap nggak bisa ya. Menurutku pribadi. Berarti komunitas itu terus ada jejak di tengah, dia berkarya tanpa afiliasi kepentingan ya. Nah, Betul. jejak ya. Asik biasanya ya. Jejak nongkrongnya. Kayak gini kan. Emang benar kudu asingnya kali. Karena kalau misalnya semuanya mikir semua dan Nek punya jejak kudu dicekeli Mas. oh iya, masa gue kudu jejak kali? Maksudnya tiang bendera Oh iya kayak- benar. Iya. Kan Bener. pasti kisarannya nak cekelannya. Iya, siap. Nah, aku ya. Jejak kali sering sih? Anak Oh, iya. pautannya. Oh iya. Naik ambruk kayak gini kalau ambruk lu. Iya. Bener. Kalau digotong sih boy. Neng nyekel mic kan, nyekel mic. Kayak gitu. Oh iya, biasa. Tanah kayak gitu biasanya. Oh iya. Gitu. Oh iya sih bisa. Iya kan? Ya, soalnya kan kadang mau lagi kepikiran baik ya, Mek, karo Boy. Ya. Misalnya di suatu daerah pelosok Kebumen. Kita kan dulu punya namanya tari lawet ya. Walet apa lawet? Lawet ya. Nah, lawat sama walet ya. Ah, iya gue. Bedanya apa, Wis? Gue sih ngomong Kebumen dulu. Bedanya apa Oh, lawat iya, sama walet? maksudnya. Yang takut teman kan nyurang ngerti. Pada apa beda? Lawat sama walet. Tapi wis turun pas penempatannya. pas biyen SD wis tahu ana mulok tari lawet. Nah, Lawet lah ya misalnya. nah, Kita sepakati tugu lawet kan ya. Nah. Bukan tugu walet kan. lawet. Lawet dompet. Nah, Iya. misalnya dilalah nang warung Giri Purno, ki ana ki sing masih melestarikan budaya Kebumen berupa tari lawet. Tapi secara kemasan itu bukan secara kemasan, tapi kurang terblow up. Nah, terus di dalam satu komunitas yang sudah diwadahi oleh seniman di Kebumen ini, ya aku bayangkan Mas Iboy sama Mas Mame kan sangat expert di dunia IO nih. Terus kemudian lihat kayak gini, wah ini kayak bisa gimana di blow up. Bahkan sekalipun ketika komunitas itu dalam tanda kutip nggak ada modal, bagaimana cara kita untuk memblow up atau untuk mengakses seni akses panggung, itu kan kemudian bisa diwadahi. Kemungkinan ada sponsorship yang datang. Ini dengan asumsi nggak ada egosentris antar golongan, semuanya kita nyengkuyung bareng, itu kan asik banget gitu loh. Yes. Boy. Yap. Mungkin salah satu dulu muda-mudi kita juga mau bukan mempererat tapi menjalin komunikasi dengan banyak komunitas ya. Jadi kegiatan-kegiatannya banyak yang kolaborasi ya. Yes. Nah, terus kemudian untuk muda-mudi Kebumen Ya. ke depan apa yang akan dilakukan? Ke Jadi depan. soalnya Wih, jadi kowe. kenapa sih boy?
Nek kok nyenggol di situ aku takon ki. Oh iya. Kedip soalnya. Cuma ngomong bro. Oh iya. Malah aku mana bayangan Mas. Singkat padat ngambang ya. Iya. Wah apa kowe? Padat tapi ngambang kayak bisa ya. Bisa. Ngambang. Iya. Lah, Iya. kira-kira ini ke depan Padat tapi ngambang. Padat tapi ngambang. Iya sih. Kan asik kan? singkat padat ngambang ya. Biasanya wong pada cici. Dengan Karena dengan jawaban kan wong ora seneng. Tapi yang pasti kan yang ada potensi yang mantap di Muda-Mudi Kebumen. Sejauh saya ikut Muda-Mudi Kebumen itu memang ada di produksinya. Ya tidak mengecilkan yang lain ya. Cuman memang produksinya itu keren lah. Apik lah. Apik banget lah malah. Nah, ini mau apa ya? Ya ke depannya kira-kira ini gimana? Apa nih kira-kira yang action yang mau dilakukan Muda-Mudi Kebumen jangka waktu dekat dan jangka waktu panjang? Sebenarnya kan dari kita setiap manusia pasti ada keterbatasan ya Mas ya. Jadi kedepannya pun sebenarnya kayak kita masih open mind buat teman-teman semua di sini Kebumen yang punya rencana atau punya bakalan ada sesuatu, cobalah kita sharing bareng. Kita jujur emang masih bayang ke depan itu seperti apa. Cuman kalau kita benar ya, kita tadi obrol di awal, Muda-Mudi Kebumen itu milik teman-teman Kebumen. Kalau emang semua merasa seperti itu, bisa memanfaatkan itu, jadi ada sesuatu dari teman-teman, entah itu musisi, entah itu produk atau apapun yang benar-benar dikulik atau pengen benar-benar dibantu, di blow up, ya kenapa enggak gitu loh. Jadi kita nampung ide semua sih, jadi ya udah kalian manfaatin ini gitu yang kita bilang tadi awal gitu. Kalau itu kedepannya ya pastinya kita coba sharing di teman-teman, kita sharing beberapa masukan-masukan yang mungkin bisa kita angkat bareng sih di Muda-Mudi Kebumen gitu loh. Karena kita punya anak-anak Kebumen loh. Ya udah semuanya ayo gabung aja. Sekarang emang zamannya kolaborasi ya. Yes. Biar lebih jotos. Lebih jos. Oh iya siap. Lebih ngantem lah ceritanya. Iya. Jadi teman-teman baik pribadi maupun komunitas kalau misalnya mau kolaborasi dengan Muda-Mudi Kebumen monggo ya. Iya, betul. Monggo. Yang mau silaturahmi juga boleh. Nah, kalau mau silaturahmi kemana nih? Silaturahmi Mama yang punya rumah itu. Pintar. Boleh bisa menghubungi IG-nya ya. Iya. Bisa langsung diskusi dengan admin Muda-Mudi Kebumen. Gula teh lah Pak. Oh iya. Silaturahmi kan gitu. Iya, silaturahmi. Jadi gula teh yang dimaksud nih silaturahmi ya teman-teman. Iya. Jadi temenan di apa sih? Iya. Rara. Gula teh sama tuh kopi kan lumayan. Nah jadi untuk teman-teman yang mau berkolaborasi Muda-Mudi Kebumen sangat terbuka sekali ya. Betul. Jadi mungkin kayak Mas Bawon itu ada nih. Kebetulan kan kayaknya ada program-program itu kan kayak yang pertanian yang pernah denger kayak yang sapi dan lain-lain. Iya. Boleh tuh, bisa jadi kalau memang benar-benar itu produksi ataupun di Kebumen juga gitu, yang artinya bahwa semua bakal diangkat nih dari Kebumennya gitu sih, bisa aja Mas. Ada sih sebenarnya yang kebetulan lagi kita upayakan untuk pemberdayaan masyarakat kerjasama dengan Bumdes Candi sih. Nah, kira-kira nanti apa ya yang bisa dikolaborasikan dengan Muda-Mudi Kebumen ya? Ya nanti bisa kita obrolin lah ya. betul, seperti Ya, itu. ya. Nanti kita butuh yang incat-incat seperti itu loh. Oke. Aja menang terus. Orang aku lagi meresapi kok bagus banget kan? Iya terus ya. Lagi meresapi kok bagus banget gitu. Terus kira-kira pada harap takkan apa ya? Jadi MC terus-terusan bosan ora kan Mas. Wih itu sebenarnya Awit awal ngasih wiki. sebenarnya pengen anak kegiatan kayak gitu tertarik. Cuman ngedit videonya orang bisa. Nah, oke. Syuting orang tayang gitu. Jadi ya Syuting raine wagu. wagu lah, Ya. aslinya wagu ya. Cuman gimana jane MC lah apikan mana jane. Tapi ya. Raine menjual. Raine dok. Ngobrol panik. Iya kan? Mame didandani apik lah. Aku ya sempet deg-degan tapi nek ora bisa
sumbangsi apa-apa, duit juga lagi mandek kegiatan. Pada baik lah bareng-bareng ngajak-ngajak. Akhirnya ya pasti selalu minta apa ya, evaluasi sama, jadi kan setiap habis syuting muda-mudi kita pasti evaluasi nih. Nah itu ya kadang-kadang kalau sampai nggak dapet evaluasi itu kadang-kadang bertanya-tanya, "Ih Janet ini kepriwe?" Aku Janet bingung ya, asli. Style apa jadi MC itu gimana, jadi pembawa acara terus harus tektokan sama rekan ya, keponakan lah ya kan, sama omnya, iya. sama Hetty sama Disa itu harus tektokannya itu gimana. Kadang-kadang terlalu excited pakai celek jadi ngomong terus ya kan. Itu kan emang betul-betul di Muda-Mudi Kebumen ini pertama. Nah sih aku takon bela. Ini sejauh ini MC-nya gimana sih? Oh di luar Hetty sama Disa ya, kalau itu jelas oke lah. Terus maksudnya Tapi nyenggol apa question keep? Enggak ya, selama ini mungkin ada masukan gitu loh. Kebetulan kan sama Mas Fajar kita collab juga nih, kita bikin podcast. Ya khawatirnya ya mungkin ada masukan-masukan. Ya, Lengen musik beriwe ya, gitu. Apik kayak. Ya inilah maksudnya kayak ada teman-teman muda-mudi itu memang apa ya, Mas, berencana ya nggak berjadi, jadi Cuman dan beres. paling nggak muda-muda itu melahirkan talenta-talenta baru. Siap. Jadi yang aku bilang tadi sebenarnya kemudian itu banyak orang kreatif, banyak orang yang punya talenta. Jadi tinggal kita gimana cara nguliknya, kita cara apa namanya ya, mencari potensi itu sebenarnya. Jadi kalau sama ini MC di Muda-Mudi sih oke aja. Jadi MC itu stylenya masing-masing mas. Jadi Oh gitu ya. nggak ada yang bagus seperti apa, nggak sih, cuma punya style masing-masing. Cuman emang misalnya teknis biasanya kadang ada yang apa namanya salah nyebut, ada yang itu emang masih perlu belajar, itu sih wajar sih kalau masih awal-awal. Tapi yang pasti bahwa pengennya emang teman-teman muda-mudi itu banyak talenta-talenta baru yang bisa mewarnai Kebumen seperti itu. Jadi sama ini is okay gitu, tinggal kurangin nervousnya aja sih kadang gitu. Oh iya, Gitu. benar. Itu penting. Itu jam terbang sih kalau nervous ya. Gimana? apa jam terbang? Menurutmu? Apa sih pertanyaannya Mas? Jamnya terbang. Iya. Berarti tunggu Iya. Pas muda-mudi Kenapa? iya memang. Itu nyongkelalen mau takon apa? Aku bakalan mulai takon. Iya. MC-nya lah, kasih masukan lah. Karena siapa tahu besok MC lagi nih. Keren Mas. Weh, boy, Ayo tok. nek kowe Iya. disitan sing ngomong gini gue. Ya makan kasih. Keren, genah lah. Karena siji dia ora gelem, dene gelem ora dibayar ya. Kenapa? Ning gelem gue pirang episode gue ora dibayar kabeh gue. Jaluk madang ya ora. Jaluk wedang ya ora lah. Iya, saat. Ya gue kadang kayak tok ya. Iya. Ora wani ngomong. Nang apa gue? Ya gue nang kan jenengan sebagai MC-nya. Nek menurut itu sih kayak mau ibu bilang lah. Ah, tiru-tiru ra asik ya. Ora, referensi. Oh iya. Jadi kan ini kesempatan gue belajar Jan. Ah, Dia pengen MC Jan orang sing naik kesempatan ini dilalang warna. berarti Ya orang juga sih. luas ya wadah untuk Untuk berkembang, untuk bersama belajar. Tapi yang pasti jangan takut salah lah. Yes. Kalau aku pas wingi iki mikirnya nyong arep bantu apa? Masalah son gocang khatam lah. Masalah syuting ngatur ini itu kowe karo Iboy khatam. Lah nyong apa? Masa bertekan nonton ya. Dilala ya yang pasti pengen berkegiatan di tengah pandemik sing bingung arep apa ya, Mek. Serba salah. Arep balik ke Jogja lagi kayak gue. Nah, Kancaku balik ke Jogja malah diusir kon balik. oh, Nah posisi Jogja berapa mas? Waktu itu. Waktu itu nggak balik betul-betul setelah wis ora di portal-portal kayak lah. Bukan, maksudnya kesibukannya waktu itu. Oh waktu itu Jadi mungkin kan, nah itu makanya ada sangkut pautnya nggak sama MC tadi akhirnya gitu. oh enggak. Jadi waktu itu memang kebetulan ada kegiatan di Jogja lah, sama ceritanya kita lagi ada
penelitian. Biasa kan kegiatan-kegiatannya kan di Jogja sama teman-teman kita ada tim neliti. Nah kebetulan itu memang ada yang di cancel dan alokasi dananya itu masuk untuk penanganan COVID. Dan betul-betul batal. Jadi ketika batal terus kemudian kita juga riset yang lain semuanya lumpuh total. Dan kebetulan posisi lagi pulang di sini keburu belum khawatirnya Kebumen ditutup nggak bisa pulang, malah gigit sendal kan di Jogja. Kok belum? Hah? Belum apa? Gigi sendal ora ya pasti ya. Karena sendal. Oh ya bos. Mbok tapi. Ya mendingan kejebak di dalam rumah lah daripada kejebak di dalam kos ya. Oh iya. Warung-warung tutup, Burjo juga tutup, susah juga menurut aku teman-teman yang stay di Jogja itu makan lewat GoFood semua. Enggak, yang pertanyaanku kan ini loh, maksudnya dari awal kita ketemu di Benang Budi, jadi materi untuk ngomongnya kan dari Mas Wan udah ada nih kayaknya nih. Jadi kegiatannya yang aku tanyain kan mungkin pernah jadi public speaker dari penelitian itu kan. Jadi sulitnya gitu kan. itu ketika memang mencoba style baru gaya anak muda. Itu cukup sulit. Tapi udah terbiasa ngomong. Nah, tapi kalau misalnya ngomong-ngomong yang kaitannya dengan bidang keilmuan udah sering. Cuman ketika harus ngulik-ngulik interview kayak wartawan, terus kemudian harus ada sedikit jeda, mungkin agak sedikit ada ice breakingnya, itu yang terus kemudian jadi sesuatu yang baru yang nggak bisa ditutupi kalau over excited itu loh Mas. Kayak pas obrolan sama Dokter Reza itu kan kita bablas waktunya lumayan itu. Itu pun belum banyak yang terkulik. Kemudian Pak Kiclik itu karena excitednya itu karena ada talenta Kebumen yang betul-betul YouTube-nya itu tembus sampai hampir 1 juta subscribernya hampir 1 juta, dan kualitas ceritanya pun bukan kaleng-kaleng. Iyalah, asik banget. Jadi teman-teman kalau mau nonton itu ada di channelnya namanya DDK. Ya kita nggak ini ya, karena memang kita itu Kebumen muda-mudi Kebumen itu memang collab. Kalau ada temen yang memang punya komunitas atau karya bagus ya kita juga ikut senang ya. Bukan malah ikut tersaing, ikut prihatin atau tersaingi, kayaknya enggak ya. Ya enggak lah, malah justru kita senang, terutama ketika memang ada talenta-talenta yang luar biasa. Kayak ada Mas Inggi kemarin juga ya. Kita sampai nyanyi-nyanyi bareng itu di sana. Ada Mas Towo, Mas Inggi itu juga luar biasa. Jadi memang muda-mudi Kebumen itu ya diharapkan juga menjadi wadah ya. Pada waktu itu MC-nya 3. Yes. Keton kayak bapak-bapak banget aku ya, harus bapak-bapak sih. Jadi gede banget. Tapi keren. Iya. Dan yang pasti menjalani kegiatan di muda-mudi Kebumen itu pribadi ya sangat menyenangkan sih, dengan dinamika, problematika, bahkan ada kisah-kisah asmara sedikit lah ya. Sing lucu. Aku ora ngerti wae. Lah wong dibahas gimana sega goreng ya karo gocang Mas Bali, Mas kan Kebumen. Itu juga menarik. Sama kok. Ya, layaknya muda-mudi dengan problematikanya lah. Ya, itu sangat asik sekali. Luas banget. Justru itu bumbunya. Kok bisa begitu gitu. Kamera cerita nggak ngerti aku, asem banget. Jebule kayak gue ya. Oh, jebule kayak gini. Dan asik banget. Bahkan saya evaluasi, jadi justru kegiatan muda-mudi Kebumen pada saat itu tuh sangat ditunggu lah. Sangat ditunggu. Karena bagi orang apa sih? Itu sangat ditunggu. Mungkin kan ada orang nek ketemu wong malah stres. Nah mungkin nek aku pribadi orang ketemu wong malah stres, Mek. Nah, orang ngobrol ini malah stres. Dan mungkin ketika di lockdown terus kemudian orang bajuk pengen tetap piknik, ya memang yang namanya bersosialisasi itu jane kebutuhan ya. Sing mungkin ketika nggak ada Covid itu agak kurang disadari. Kayaknya seindividu-individunya wong ya bakal nek orang ketemu wong bete kali ya, iya ora sih? Jiwa sosial dia, jiwa sosialnya gitu ya. Oh, oke. Itu diatur dalam undang-undang nggak ya?
Enggak. Oh enggak, kirain beratur. Ya kirain. Iya sih, unik sih. Apa ke depan muda-mudi Kebumen ini akan dalam tanda kutip di istilahnya duwe badan hukum gitu, atau mungkin disahkan ini jadi organisasi apa kepriwe ngarep Katon apa ya? ya katanya ya kan takon Iya Wis sih. kejauh Mas, urung kepikiran kabeh. Urung kepikiran. Iya. wis kepikiran dong. Melaku baik sih nek kayak gitu. iya. Apa baik melaku lah ya. Aku numpak motor tadi kan. Heeh. Iya wis. Iya terus ngangkot kurangan aja. Apa lagi ya? Sing urung diobrolna. nah dari Mas Bawo nih. Apa? Tadi kan tanya MC gimana. Sekarang tanya kita gimana, maksudnya kayak persiapan produksi persiapan di belakang layar aja dari semua itu ada yang kurang nyaman nggak sih dari segi MC sendiri gitu loh, mungkin materinya kurang ke ataupun tempatnya kurang cozy atau apa gitu apa kepribadian lah kayak gitu mungkin. jadi kan gini, kadang-kadang kan mood dari MC kan berpengaruh gitu kan. Iya. Nek orang mood ya orang enak gitu ya. Dimut lah. Ya gue yang aneh. Nah, maksudnya timur. Jadi kalau dari saya pribadi, ya mungkin Disa sama Eti punya pendapat masing-masing ya. Itu tim produksinya overqualified lah. Dia harusnya itu kualitasnya transmedia itu. Keren. Tapi yang sangat berkesan itu ketika briefing sebelum acara sama Mas Iboy. Kita di situ floor up materi, kita briefing dulu di belakang itu nanti seperti apa, walaupun kadang-kadang MC suka meleset. Ya. Tapi yang agak susah itu ketika mensinkronkan jeda waktu dan obrolan. Waktu-waktu yang sudah ditentukan sama tim produksi, terus kemudian dengan obrolan. Pas awal itu kan belum pakai kertas tuh. Ya. Masih pakai kode-kode gimana gitu. Ya. Nah, itu agak masih membiasakan diri sih. Tapi lebih jauh tim produksinya sih nggak ada masalah sama sekali. Paling di luar produksi kayak kendala teknis mungkin internet ya. Nah, Ya. pernah nggak sih sing mantan macet. Nah, paling itu aja sih koneksi. Itu pun juga bukan jadi hal yang nggak nyaman ya. Ya kita mau intervensi apa nggak bisa lah. Masa mau ngomelin sinyal ya? Telepon Veronica ya butuhnya ya. Nah, Veronica Oh, Telkomsel. Biro jodoh. Veronica. Utuh ya, biro jodoh. Oh, kelahiran tahun pira sih ujar putuan kok ini mangan aku. Ih, Ya ora. Mantap sih. Jadi mungkin malah harapan kedepannya ketika paham muda-mudi Kebumen apa, komunitas banyak yang kemudian bergabung kerja bareng, kolaborasi, dan yang pasti tim produksi muda-mudi Kebumen jos banget asli. pokoknya Serius. jangan tahu tersaingi lah buat komunitas. Enggak iya benar. Jadi kayaknya saingan apa gitu loh. Iya, kita sama-sama mau ngangkat bareng kok sebenarnya kan rencananya. Kalau misalnya satu visi misi memang mengangkat Kebumen yang nanti ada timbal balik akhirnya punya pendapatan kan gitu ya, Mek. Itu kan ya resiko dari kerjasama, resikonya uangnya banyak gitu kan ya, gimana lah gitu. Tapi intinya ini makanya itu, jadi jangan ngelihat benefit dulu di sini, namanya Iya. kerjasama. Jangan ngelihat profit, pelan-pelan profit dulu. Jadi, justru benefitnya. bedanya apa? Ya benefit kan manfaat. Oh iya, sorry. Oh. Kurang ngerti bahasa Iya, Indonesia iya. lah. Ya gitu lah. Kayak gue lah intinya. Jadi Ini penting kalau melakukan bareng ya yuk. iya, gitu. Gandengan bareng. Dan yang pasti dari sisi MC dadakan tim produksinya oke, bahkan khawatir kurang apik gitu loh dengan itu loh, khawatir banget gue karena boleh setting tempat semuanya itu memang oke banget. Dan yang paling ngerasa wah banget itu pas kita di rumah kopi, gue alat semono akeh, layar anak muter-muter bareng, gue apa gue, tapi keren banget, parah keren banget, serius. Dari dokumentasinya aja Mas Jumaneng aja ngambil motretnya juga bagus banget. Mas Jumaneng sama Faiz. Sama Faiz. Terus terakhir di Kebumen ada Karisma. Ya. Itu tag fotonya, saya nggak bayangin aja balik maning sih mau. Talenta Kebumen itu kan ternyata luar biasa. Itu dia.
terwadai, saling kolaborasi, wah gila, keren parah. Takut di mana kayak ngantuk ya? Kalau mana mau? Ngantuk ya. Ada juga kita pernah live di Nangkemit Jati Kopi teman-teman. Jadi teman-teman yang di luar Kebumen nanti bisa mampir lah ke Jati Kopi. Kopi apa jati sih ya? Jananya? Jati apa sih Jati? Kopi apa Jati? Jadi warungnya ngarepan aku Jatine. Oh. Kedene iki ngarepan aku Jatine. Jarku kopi kalau jati kan para berawit dewek gitu. Itu kita waktu itu ngundang titik kumpul. Ngundang titik kumpul. Ternyata di situ ada penari dari titik kumpul itu yang sudah pernah pentas di luar negeri. Yes. Mewakili Indonesia ya. Ya. Mewakili Indonesia dan itu luar biasa dan memang komunitas titik kumpul itu juga komunitas berkesenian di sana. Yes. Dan lagi-lagi muda-mudi Kebumen bisa ngangkat itu ke permukaan talenta-talenta yang ada di Kebumen. Ini luar biasa banget itu Mas Iboy, Mas Mame, tim produksinya Jos. Coba kalau nggak ada Mas Mame, ya udah nggak ada gitu kan. Pokoknya yang pasti tim produksinya oke banget lah, sangat oke sekali lah. Itu mungkin nanti bisa jadi cerita-cerita indah besok ke anak cucu katun ya. Bojo sih ngomong bojo beurung. Tapi kan terdokumentasi Mas, terekam di YouTube, sekali. Instagram masih ada, jadi itu bekal ke depannya masih 15 menit maning. Ya. Jal, gantian kira-kira ada pendapat apa selama kita bermuda-mudi Kebumen atau keinginan apa? 15 menit maning memori entek. Oh iya entek. Kira-kira dari Mas Iboy, dari Mas Mame, kesan selama bermuda-mudi Kebumen apa nih? Wasit lah. Kok melu-melu. Oh iya, terus Wis. Wis kowe. Dia kan enak kan? Wah, jauh cepet Itu sudah aku puas ya. juga sih. Kenapa sih? Aja cepet puas gue. Iya, cepet puas kuwi sih. Cepet puas. Short time gue mainnya sih lah. Iya. Main cepet. Iya sih, jadi Ya jaisinan terus Hei, KB orang mesti larang Mas. Kalau KB ya apik kurang kudu larang. iya. Larang tapi Burung karuan apik sih. Oh iya, KB lah. Toh beberapa kali dewek ngasih wingin terakhir ki gawe acara pun ya orang mesti larang. Ora kudu sing wae. Ya kolaborasine bae dicakan-cakan yo. Bisa dijak bae bareng laku bareng kayaknya bisa kok dadi sing apik. Sebenarnya ya komunikasi nih gue enakan kolaborasi daripada saingan ya Nek? Iya. iyalah. Nah, Oke. dari Mas Boy. Dari Mas Iboy, saya harap agak panjang ya Mas. Long time berarti. Soalnya gue ngomong short time mama berarti kudu ikutan gue. Oh. Tahu Bu. Iya kan. Tahu Bu. Iya. Kan panjang. Ya, ini sih kesan pesannya banyak ketemu teman-teman baru ya kan. Yang jujur Mas aku dari lama nggak di Kebumen ya. Terus Terus gimana kamu? balik lagi ya sampai waktu itu di Purwokerto sih. Iya. Jadi balik lagi ternyata masih bisa beraktivitas dan teman-teman yang asik juga kan. Jadi apa namanya, senang lah, senang ngulik teman-teman yang punya kreatif masing-masing, senang ngasih tantangan ke teman-teman yang punya kreatif itu, ya, ngasih tantangan dalam artian bisa orang nggak kayak yuk bisa lah gas ya gitu, tantangan. Oh, Itu jadi ibaratnya sama-sama kita apa ya, komunikasi enak ya, tadi bilang Mami benar. Jadi apa namanya, kita bisa jalan bareng itu pesan yang apa ya, seru sih, karena basicnya kita beda-beda kan ya. Oh iya, beda-beda. Dan ternyata kan bisa kan, ternyata bisa. Dan dari situ ternyata aku tahu banyak banget ternyata Ibu men, fuck man, sama bis. Aduh ya. Oh gitu toh. Tebatan kayak gitu kan. Iya. Jadi gini Bung, siapa wis? Ucok. Ucok Bung ya. Iya. Ucok. Nek aku apa? Alambuh. Iya, Mas, saya ya. bilang tadi. Ya gue maksudnya
ternyata aku tak dari teman-teman kumpul sama teman-teman udah kemarin, akhirnya aku banyak tahu kemudian oke talenta yang masih bisa kita gali bareng, kreatif yang bisa kita produksi bareng, ya seru sih. Jadi kedepannya mungkin harapannya bisa jadi trigger teman-teman yang belum mau show up, ayolah kita sama-sama jalan, kita juga sama-sama belajar di sini kok, jangan ragu untuk apa karyanya jelek apapun itu, yang penting karya adalah yang penting itu apa ya, idealismemu, jadi kayak itu jujur dari kamu sendiri gitu ya, itu yang penting sih. Jadi dirimu sendiri, bukan berarti berbuat seenaknya sendiri kan gitu ya. Beda ya. Ya susah senangnya ya banyak sih ya, jadi apa namanya, kita nyatuin ego masing-masing gitu yang kadang-kadang sempat jadi apa ya, sempat pernah ada yang kepriwe teka terus diucok beresi kayak ucok ya apa aja cok ya kan gitu kan, kadang-kadang ya itu jadi pembelajaran kita masing-masing, atau buat berkaca aja apakah kita nih yang terlalu ini ataukah gimana, ya itu serunya bersosialisasi betul, itu serunya apa ya, berkumpul-kumpul berjejaring itu ya gitu. Gumul Bisa dianget gitu ya. Iya. Oh, yang pasti untuk teman-teman yang mau kolaborasi, yang kira-kira ingin berkarya bareng-bareng, bisa tuh langsung hubungin Instagram Muda Mudi Kebumen. Yes. Nanti langsung dibalas sama adminnya. Ya Mas ya. Nah, pokoknya yang pasti keinginan terus berkarya, Muda Mudi Kebumen siap kolaborasi lah. Yes. Apapun itu. Yes. Ya apapun itu setelah didiskusikan, setelah dibicarakan. Yang pasti daripada kompetisi, mendingan kita berkarya, kita berkolaborasi. Betul. Begitu. Jadi nggak ada siapa yang paling unggul atau siapa, kalau bisa kita jalan bareng-bareng. Kenapa harus sendirian walaupun itu di depan kan gitu ya. Enak bareng-bareng. Enak bareng-bareng. Kayaknya asik ya emang Iya. bareng-bareng ya. Kita keluar bareng-bareng juga enak. Main keluar. Oh benar. Hangout keluar Hangout, bareng-bareng betul. Ngopi-ngopi lah. Yang pasti nambah seduluran. Betul. Daripada berkompetisi malah jadi musuhan. Malah jadi nggak enak dingin-dinginan. Yang pasti Muda Mudi Kebumen sangat welcome ya. Welcome sekali untuk, dan ditunggu kolaborasinya. Dan yang pasti sih mau lah. Misalnya ini paling tidak ketika merindukan ada wadah yang mewadahi seniman-seniman Kebumen, Muda Mudi Kebumen sudah mulai melangkah untuk mewujudkan itu. Enggak cuma Gitu seniman ya. Mas, apapun lah. Apapun ya. Ya, yang punya produk atau kerajinan apa ya boleh. Bahkan itu sudah Muda Mudi Kebumen itu bukan sekedar wacana berarti ya, sudah mulai melangkah. Oke. Walaupun langkahnya itu mungkin tidak langsung ke depan apa, langkah gede, Iya. tapi yang pasti berprogres terus melangkah gitu ya. Gimmick terus lah Mas. Nah, betul. Iya. Betul. Iya, Mbok. Tapi tomok-tomok terus juga enak. Oh iya, nekdang-nekdang ya. Terus ngadang angkot. Soalnya Gojek online orang nih, dicegali terus kok. Kelas. Tapi yang pasti Muda Mudi Kebumen itu siap, kalau siap mewadahi ya enggak, tapi yang pasti wujud keinginan untuk berkolaborasi dengan apapun ya, bahkan nggak harus seniman ya. Yes. Orang punya usaha atau ini itu dan sebagainya, acara sebagainya, Muda Mudi Kebumen siap. Yang pasti di sini kolaborasi pas seduluran lah ya, itu ada di depan. Oke. Profit bareng-bareng kan enak. Iyalah. Gitu ya teman-teman. Ditunggu komentarnya teman-teman. Instagram itu direkam nggak sih live-nya? Direkam ya. Oke. Halo. Nanti bisa diskusi, kita bisa kolaborasi, diskusi lebih lanjutnya nanti bisa setelah dari Instagram minta nomor teleponnya Mame gitu, misalnya masih jomblo nggak Mame atau apa, boleh lah. Ya Ibu juga gitu misalnya, boleh lah. Oh aku tuh punya produk begini, ini gimana ya gitu. Oh mudah-mudahan siap lah. Yang pasti gitu, ditunggu kolaborasinya teman-teman. Insya Allah Muda Mudi Kebumen itu udah mulai melangkah, tidak hanya sekedar wacana. Dan di sini Muda Mudi Kebumen tidak berkeinginan untuk berkompetisi siapa sing wah-wahan, tapi kolaborasi pas seduluran. Oke gitu teman-teman. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, mek, dah, mek. Dah, mame kemayu.